dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori perilaku konsumen menurut Joe Ken Kirby. Sebelum ke presentasi, izinkan kami perkenalan anggota tim terlebih dahulu. Model perilaku konsumen dari Kirby memiliki pengertian yaitu ketika ada stimulus dari faktor eksternal yang mana stimulus tersebut akan menimbulkan situasi kepada konsumen terkait pengenalan kebutuhan konsumen. Situasi tersebut tidak bersifat rutin bagi konsumen, maka akan timbul dampak motivasi kepada konsumen untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, dari bagannya kan yang pertama ada stimuli ya. Nah, itu stimuli adalah stimulus yang berasal dari faktor eksternal. Nah, stimulus itu kan akan menimbulkan pengenalan kepada konsumen, yaitu pengenalan kebutuhan konsumen. Jadi, konsumen ini akan menyadari kebutuhan-kebutuhannya dari stimulus itu. Nah, kemudian apabila situasinya tidak bersifat rutin, maksudnya di sini konsumen itu sebelumnya tidak sering membeli atau mengkonsumsi produk atau jasa yang timbul dari stimulus tadi. Nah, maka akan timbul motivasi untuk melakukan suatu kegiatan, mengevaluasi alternatif. Jadi ada beberapa alternatif di pilihan produk ataupun jasanya. Nah, si konsumen ini akan mengevaluasi dari beberapa alternatif tersebut. Kemudian yang mana dari hasil evaluasi tersebut akan timbul kebutuhan si konsumen yang akan memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi konsumen akan memilih atau memutuskan untuk membeli hanya satu jenis produknya saja atau satu jenis jasanya dari beberapa alternatif tadi. Dengan demikian akan dihasilkan aktivitas bertujuan melakukan kegiatan terarah pada tujuan untuk memuaskan kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing dari konsumen. Semisal nanti ada contohnya yaitu studi kasus pembelian beras organik di supermarket. Nah, itu kan ada beberapa varian ya atau beberapa alternatif. Nah, di situ konsumennya dari aktivitas tersebut akan menjadi kebiasaan apabila dievaluasi sebagai respon yang selalu dapat memuaskan secara optimal. Mediational Center merupakan pusat berpikir seluruh proses dalam bekerjanya variabel yang ada pada bagan. Variabel eksogen atau yang disebut dengan exogenous variable dari model Howard dan Zek ditunjukkan pada model Kirby sebagai faktor manusia dan faktor sosial. Faktor manusia adalah sebuah persepsi, sikap, belajar, kepribadian, perhatian, daya ingat, dan keterbatasan ekonomi. Sedangkan faktor sosial adalah persaingan, tingkat sosial, kelompok rentan, dan lingkungan budaya. Ada 4 masalah yang berhubungan dengan model Kirby, yaitu yang pertama ada faktor manusia. Faktor manusia dan faktor sosial tidak berhubungan satu dengan lainnya. Yang kedua, faktor manusia dan faktor sosial tidak ada umpan baliknya. Aktivitas ini dipengaruhi oleh sikap, persepsi, kepribadian, dan lingkungan budaya yang dibentuk oleh tingkat kelas sosial dan kelompok anutan. Yang ketiga, ada faktor-faktor dalam model Kirby tidak memberikan aktivitas penting. Nah, yang terakhir, model ini bersifat statis, yaitu yang didasarkan atas kebutuhan biologis dan perilaku konsumen terjadi karena adanya dorongan tersebut. Berikut ini adalah gambaran contoh model Kirby. Ibu Nisa mendapat informasi tentang beras organik, kemudian Ibu Nisa menuju hypermarket untuk melihat-lihat. Saat melewati lorong rak beras, Ibu Nisa mengetahui tentang kondisi fisik beras organik dan harga beras organik. Bu Nisa ingin mengetahui lebih lanjut mengenai beras organik, bagaimana kelebihannya dibanding dengan beras anorganik secara rinci. Maka, ia pun bertanya pada pramudiaga. Saat pramudiaga menjelaskan, maka Ibu Nisa mendapat informasi yang lebih rinci tentang beras organik. Penjelasan dari pramudiaga tersebut menimbulkan keinginan yang semakin kuat untuk membeli beras organik. Setelah termotivasi, Ibu Nisa merasa cocok dengan beras organik yang ada di rak, dan dia berpikir bahwa beras organik tersebut dapat memuaskan kebutuhannya. Ibu Nisa kemudian memutuskan untuk membeli beras organik tersebut. Setelah melakukan pembelian, Ibu Nisa melakukan evaluasi terhadap beras organik yang dibelinya. Apabila cocok, ditandai dengan adanya kepuasan, dan begitu pula dengan sebaliknya. Jika beras organik yang dibeli ternyata mampu memberikan kepuasan, maka akan menjadikan kebiasaan untuk membelinya lagi. Pusat pemikiran Bu Nisa dalam melakukan berbagai keputusan di atas dipengaruhi oleh faktor person dan faktor sosial. Nah, sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok 4. Semoga ilmu yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dadah!